Rekan guru di seluruh Nusantara tercinta yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest PBG dalam jabatan tahun 2022, kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan menyampaikan video soal dan pembahasan pretest PBG bidang pedagogi untuk materi Project Based Learning. Mengapa saya menyampaikan materi ini? Karena berdasarkan informasi yang saya terima bahwa Project Based Learning dan juga Problem Based Learning itu banyak muncul di soal pedagogi. Bagaimana materi soal dan pembahasannya? Mari kita simak pada video berikut. Rekan guru, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, mari kita pelajari materinya terlebih dahulu. Project Based Learning atau singkatannya itu adalah PJBL, bukan PBL ya. Kalau PBM itu Problem Based Learning. Untuk Project Based Learning, singkatannya PJBL, merupakan penganut pendekatan belajar konstruktivisme. Artinya, PJBL ini adalah bagian dari konstruktivisme, salah satu model pembelajaran konstruktivisme. Inti dari pembelajaran berbasis proyek adalah meletakkan pembelajar sebagai subjek belajar yang aktif, mendorong munculnya inisiatif dan proses eksplorasi, memberikan kesempatan menerapkan apa yang dipelajari, kesempatan untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan dan mengevaluasi kinerjanya. Rekan-rekan di sini ada penulisan salah penulisan kata ya. Harusnya mengkomunikasikan itu ini K-nya mengalami pelesapan. Yang benar itu mengomunikasikan tanpa adanya K ini. PJBL mendorong keterlibatan penuh dan berbasis pengalaman otentik. Bisa diterapkan untuk beragam disiplin ilmu. Dan dalam hal ini kita bersama-sama akan menyusun rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ciri khas dari pembelajaran PJBL adalah dihasilkan suatu produk sebagai bentuk hasil belajar. PJBL dipandu oleh pertanyaan yang menantang. Ada beberapa tipe atau kategori pembelajaran proyek. Yang pertama adalah pembelajaran proyek terstruktur, ditentukan dan diatur oleh guru dalam hal topik, bahan, metodologi, presentasi, landasan. Ini disebut juga landasan konstruktivis kognitif. Jadi, untuk proyek terstruktur itu semua disiapkan oleh guru. Berikutnya, proyek tidak terstruktur didefinisikan terutama oleh peserta didik. Ini artinya konstruktivistik radikal. Radikal itu adalah kebebasan. Jadi, semuanya diserahkan kepada peserta didik. Yang ketiga, proyek semi terstruktur yang didefinisikan dan diatur sebagian oleh guru dan sebagian oleh peserta didik. Ini artinya konstruktivistik moderat, yang artinya sebagian diatur oleh guru, sebagian diatur oleh siswa. Untuk terstruktur itu seluruhnya oleh guru, tidak terstruktur itu seluruhnya oleh siswa. Kemudian yang semi struktur itu sebagian oleh guru, sebagian direncanakan oleh peserta didik. Itu adalah materi untuk Project Based Learning. Yang rekan-rekan yang menginginkan modul, silahkan kirim email, yang emailnya tertera di kolom deskripsi untuk saya berikan modul terkait Project Based Learning. Mari kita masuk ke soal dan pembahasannya. Soal ke-41. Salah satu implikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek kecuali A. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. B. Memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. C. Memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Baik, untuk pilihan di E ini harusnya di sini diberi tanda koma ya, karena untuk ini namanya pemerian, ada koma, baru yang terakhir dan sebelum dan itu ada komanya. Baik, kita lihat jawaban yang A. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup. Ini termasuk karakter pembelajaran berbasis proyek. Memerlukan durasi yang cukup panjang. Di sini berarti juga memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. Tidak, karena belum tentu menggunakan peralatan dan bahan yang banyak. Kita lihat dulu proyeknya apa. Misalkan proyek membuat puisi, itu kan tidak perlu membutuhkan peralatan dan bahan yang banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal, ini juga benar. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi juga benar. Jadi untuk soal ke-41 ini, kecuali yang bukan implikasi dari pembelajaran berbasis proyek adalah yang C.
memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. Soal ke-42. Fungsi dari pertanyaan menantang dalam pembelajaran berbasis proyek adalah, kita lihat pilihannya sekaligus kita analisis. Yang A, sebagai bentuk pelaksanaan tes hasil belajar. Pelaksanaan tes hasil belajar tidak perlu, karena berbasis proyek itu tidak perlu adanya tes hasil belajar, apalagi ranah kognitif ini ya. Jadi A jelas salah. Yang B, sebagai panduan untuk peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. Aktivitas ini pastinya aktivitas proyek. Bisa jadi, tapi kita lihat jawaban yang lain dulu. Sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, tidak. Pertanyaan menantang itu tidak untuk asesmen diagnostik atau untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Jadi beda ya ini. Sebagai upaya untuk membangun motivasi peserta didik juga tidak. Sebagai pelaksana proses tanya jawab tidak juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. Soal ke-43. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah, kita lihat pilihannya sekaligus kita analisis jawabannya. Yang A, berpusat pada peserta didik. Ini benar. Dipandu oleh pertanyaan juga benar. Berbasis masalah tidak ya, karena berbasis masalah itu adalah problem based learning, bukan project based learning. B, pembelajaran dikemas dalam proyek. Ini benar. Melatih tanggung jawab. Ini benar. Ini tanggung jawab harusnya dipisah ya, tanggung jawab, tanggung spasi jawab. Dan selalu dalam kelompok. Ini juga tidak, karena pembelajaran project based learning itu tidak harus proyek kelompok, proyek individu juga bisa. C, keterlibatan penuh peserta didik benar. Dipandu oleh pertanyaan menantang benar. Dan adanya produk akhir juga benar. Kita lihat pilihannya yang lain. Dia berorientasi keterampilan abad 21 juga benar. Mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. Jelas tidak ya, karena project based learning itu harus ada produk. E, dipandu pertanyaan menantang benar. Mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk jenjang tertentu. Nah ini benar, tapi untuk cocok untuk jenjang tertentu tidak. Karena semua jenjang itu bisa menggunakan PJBL. Jadi untuk soal ke-43 ini jawaban yang paling benar adalah yang C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang, dan adanya produk akhir. Soal ke-44. Seorang guru menyusun buku panduan agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan. Suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh guru. Namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan guru tersebut merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Ini pertanyaan untuk tipe ya, tipe pembelajaran berbasis proyek. A, proyek terbuka. B, proyek mandiri. C, proyek semi terstruktur. D, proyek tidak struktur. E, proyek terstruktur. Baik, kita lihat jawabannya. Terbuka dan mandiri itu tidak ada. Jadi jawabannya ada 3 ini. Pilihannya antara C, D, dan E. Kita lihat panduannya dibuat oleh guru, tapi topik, bahan, dan caranya oleh siswa. Itu artinya ada yang diatur oleh guru dan ada diatur oleh siswa. Itu artinya jawabannya adalah proyek semi terstruktur. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau tidak terstruktur itu sepenuhnya dibuat oleh peserta didik semua, sedangkan proyek terstruktur itu semuanya dibuat oleh guru semua. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Soal ke-45. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah, kita lihat jawabannya sekaligus kita analisis. Yang A, produk harus benar-benar nyata sehingga dapat dilihat secara fisik. Tidak ya, karena bisa saja produknya itu berupa digital atau berupa konsep. Yang B, produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompoknya. Juga tidak, karena ini setiap kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi kualitasnya tidak harus sama. Bahkan beragamnya kualitas itu membuat perbedaan yang nantinya kita bisa ketahui kreativitas peserta didik. Yang C, produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible, tidak berbentuk fisik. Ini bisa jadi, kita lihat jawaban yang lain. Produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. Tidak ya, karena kriteria produk itu juga harus ditentukan. E, produk harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Tidak juga.
Ya, tidak akan menuntut pembelajaran proyek itu tidak menuntut seperti ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 45 ini yang paling benar adalah yang C. Produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible atau tidak berbentuk fisik. Soal ke-46. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek kecuali adalah. Mari kita lihat sekaligus kita analisis setiap pilihan jawabannya. Yang A. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Ini iya. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Ini sangat iya. C. Meningkatkan kolaborasi. Ini iya juga, karena kolaborasi antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. D. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Iya, karena di akhir itu boleh kita presentasi produknya. Yang E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Ini tidak ya, karena belum tentu setiap proyek itu memerlukan banyak peralatan. Bisa saja tidak membutuhkan peralatan sama sekali. Baik, untuk soal 46 ini jawabannya adalah yang E. Soal ke-47. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita analisis setiap pilihannya, melaksanakan penilaian produk akhir proyek peserta didik yang berhasil. Tidak ya, karena walaupun berhasil atau tidak berhasil, kita harus tetap melakukan penilaian. B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Ini bisa jadi kita lihat. C. Mengevaluasi jumlah peralatan dan biaya yang dikeluarkan. Tidak juga. Mengevaluasi kinerja guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Ini juga tidak guru saja. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target juga tidak. Jadi untuk soal ke-47 ini jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Soal 48. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah, kita lihat dan kita analisis. A. Kompleksitas produk, kualitas produk, dan keasliannya. Ini terkait dengan produk semua ya, jadi tidak. Keaslian bisa, relevansi dengan mata pelajaran juga bisa, dan kemampuan pengelolaan. Ini bisa, karena harus ada pengelolaan, tidak hanya produknya saja. C. Kemampuan peserta didik, dia. Dukungan biaya dan peralatan tidak perlu ya. Kompleksitas masalah bisa, jumlah kelompok dan kinerja guru. Ini juga tidak, jumlah kelompok juga tidak bisa dinilai. E. Keunikan produk bisa, kebaruan produk bisa, keaslian produk bisa, tapi ini produk semua ya. Karena harus ada produk, kemudian ada pengelolaan. Jadi untuk soal 48 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal ke-49. Pembelajaran project based learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP terutama pada komponen. Jadi kita melihat di RPP itu untuk kita melihat apakah itu PJBL atau tidak, yang paling jelas itu ada di mana? A. Kompetensi dasar tidak, kompetensi inti juga tidak, indikator pencapaian kompetensi tidak. D. Tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Tujuan belajar ini juga bisa sedikit terlihat, tapi untuk yang paling banyak terlihat utamanya adalah di aktivitas pembelajaran. Jadi untuk soal ke-49 ini jawabannya adalah yang E, yaitu aktivitas pembelajaran. Soal ke-50 sekaligus soal terakhir dalam video ini. Pembelajaran project based learning akan terlihat dalam RPP pada komponen tujuan pembelajaran untuk unsur A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Tidak bisa dilihat. Jadi kita lihat ini project based learning itu paling terlihat di komponen tujuan pembelajaran itu di bagian apa. Yang E jelas tidak. Kemudian audience tidak ya, semua model pembelajaran itu ada audiennya. Kemudian degree juga tidak, jadi antara behavior atau condition. Dan yang paling jelas terlihat itu adalah di behaviornya atau capaian yang harus dikuasai peserta didik. Jadi untuk soal ke-50 ini jawabannya adalah yang B. Itulah rekan-rekan guru video pembahasan terkait project based learning. Doa terbaik untuk rekan guru, pretest PPG nanti dapat
sesuai nilai yang diharapkan, yaitu nilai terbaik supaya bisa mengikuti PBG dalam jabatan tahun 2022. Nantikan video lainnya di channel Kelas Kata. Rekan guru dimanapun berada, terima kasih berkenan menyimak video saya. Silakan ikuti Kelas Kata untuk memberikan dukungan terhadap channel ini dan klik tombol suka jika rekan guru menyukai video ini. Sampai jumpa di pembahasan soal pretest PBG lainnya. Salam Kelas Kata.